Halo Sobat Kompas TV, saat ini saya sedang menuju ke proyek Extended Concourse Bundaran HI untuk melihat langsung bagaimana progres pembangunannya. Yuk ikuti terus. Keluar dari gedung Wisma Nusantara, para jurnalis berjalan menuju proyek Extended Concourse MRT Bundaran HI. Sebelum visit, kita wajib menggunakan safety shoes, vest, dan helm dari pihak MRT. Ini saya lagi hijab, cek ternyata ada Bapak Riki, dada-dada. Halo Pak Riki. Saat antre masuk, petugas juga membagikan masker untuk para pengunjung. Dan inilah gerbang menuju proyek Extended Concourse. Dari sini, kita akan turun melalui tangga yang cukup panjang. Selain SOP menggunakan APD seperti safety shoes, vest, dan helm, waktu kunjungan ke proyek ini juga dibatasi sekitar 15-20 menit, dikarenakan areanya yang cukup lembab. Namun, sirkulasi udaranya tetap dijaga sebaik mungkin untuk para pekerja. Nah Sobat Kompas TV, saat ini saya sudah berada di dalam proyek Extended Concourse Bundaran HI. Saya akan mengajak Anda berkeliling untuk melihat bagaimana progres dari pembangunan Extended Concourse Bundaran HI ini. PT MRT Jakarta bersama PT Integrasi Transit Jakarta atau ITJ tengah menyiapkan perluasan area MRT Bundaran HI seluas 4.439 meter persegi. Area yang berada sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah ini bukan sekedar memperluas area stasiun, tapi dirancang sebagai area multifungsi sekaligus ruang komersial yang terintegrasi dengan transportasi publik. Konsep tenan yang dihadirkan juga akan dibuat lebih beragam, mulai dari makanan dan minuman, lifestyle, fashion, hingga berbagai layanan lainnya. Area ini ditargetkan menjadi one-stop shopping destination, sehingga pengguna bisa memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu kawasan. Extended Concourse ini direncanakan sebagai area komersial, ya. Apa aja sih sebenarnya yang pengen kami bangun? Kami punya area retail 1.387 meter persegi, yaitu yang mungkin nanti dari Pak Firman sebutkan ada 24-25 nantinya. Selain area komersial, nantinya akan tersedia ruang untuk UMKM, pameran seni, pertunjukan hingga kegiatan komunitas. Yang menjadi salah satu daya tariknya adalah konektivitas. Extended Concourse ini akan menghubungkan stasiun MRT Bundaran HI dengan halte Transjakarta, sekaligus menyediakan akses menuju Plaza Indonesia dan Wisma Nusantara, hingga hotel di kawasan Bundaran HI. Dengan begitu, pengguna diharapkan dapat berpindah moda transportasi maupun menuju berbagai kawasan di sekitar Bundaran HI dengan lebih mudah dan nyaman. Area ini ada tepat di bawah halte Transjakarta yang akan menghubungkan MRT Stasiun Bundaran HI juga dengan halte Transjakarta dengan adanya dua muara baru, yaitu Muara Barat, Muara 1 yang terhubung langsung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, dan Muara 2 yang tersambung langsung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Ya, area ini direncanakan disiapkan untuk bisa menjadi area multifungsi dan juga area retail untuk mendukung mobilitas, dan beragam kegiatannya akan dijalankan untuk mendukung ridership yang akan diestimasikan mengalami peningkatan. Peningkatan kurang lebih akan ada kenaikan 6.000 riders ya di stasiun Bundaran HI menyambut extension rute Bundaran HI yang akan diteruskan ke stasiun Tamrin dan stasiun Monas, dan juga dipersiapkan sampai ke stasiun Jakarta Kota Tua. Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menyeberang langsung di jalan raya, khususnya saat berpindah dari sisi barat ke sisi timur kawasan Bundaran HI. Fakta lainnya, pembangunan Extended Concourse ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta maupun anggaran MRT Jakarta. Pendanaannya berasal dari dana kompensasi koefisien lantai bangunan atau KLB. Total kontribusi KLB mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Setelah dikurangi pajak, nilainya sekitar 181 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 miliar rupiah digunakan untuk konstruksi, sedangkan sisanya untuk kebutuhan konsultan. Konsep ruang bawah tanah seperti ini disebut menjadi salah satu yang pertama dikembangkan di Indonesia, dengan inspirasi dari kawasan transit di sejumlah kota dunia, salah satunya Singapura.
Per Juli 2026, progres pembangunan Extended Concourse telah mencapai 21,46% dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 24% pada Agustus 2026. Saat ini, pekerjaan konstruksi masih berlangsung, mulai dari penyelesaian dan penebalan dinding, waterproofing, hingga pemasangan instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Pembangunan juga dilakukan selama 24 jam dengan 3 shift pekerja untuk mengejar target penyelesaian proyek. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Extended Concourse ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan momentum 500 tahun Jakarta. Jadi, Extended Concourse Bundaran HI nantinya bukan hanya menjadi perluasan area stasiun. Ruang bawah tanah ini diproyeksikan menjadi titik integrasi transportasi, pusat aktivitas komersial, ruang bagi UMKM dan komunitas, sekaligus penghubung berbagai kawasan di jantung Jakarta. Nah, Sobat Kompas TV, seperti itulah update ataupun progres pembangunan dari Extended Concourse Bundaran HI. Kita akan pantau terus dan nantikan proyek ini akan selesai pada tahun depan, yaitu tahun 2027. Saya Samuel Putri pamit undur diri, sampai jumpa. Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.